Halo guys, kali ini aku mau share ke kalian ide bisnis kuliner yang pastinya modal murah tapi untung berlipat. Nah, ini adalah pisang nugget atau banana nugget yang kekinian, tapi aku mix and match dengan bahan-bahan yang murah dan topping yang kekinian tapi modal irit. So, buat kalian yang pengen tahu tips dan triknya, yuk siapin bahan-bahannya dulu. Nah, di sini jenis pisang yang paling penting untuk banana nugget itu adalah pisang lumut. Yang aku pakai di sini pisang lumut karena teksturnya pas, manisnya juga pas dan enak banget. Tapi kalian juga bisa pakai pisangnya lainnya. Contohnya adalah pisang kepok atau pisang Ambon. Jadi nanti aku bakal kasih di link deskripsi box ya untuk lanjutan bahan-bahannya. Nah, di sini selanjutnya ada tepung terigu ya, ini untuk bahan adonannya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga tepung sasa ya, tepung sasa ini khusus gitu dari merek ini. Kemudian selanjutnya ini adalah tepung parnir, kalian juga bisa pakai tepung roti. By the way, ada satu bahan yang lupa aku tag atau record, yaitu ini ya, vanili bubuk. Nanti ada di next stepnya. Nah, oke, untuk toppingnya di sini ada Denko. Aku pilih topping-topping yang mudah dicari dan gampang banget ya guys. Yang kedua di sini ada coklatos. Kemudian di sini ada Milo ya. Semuanya satu-satu. Nanti aku detail produk ada di deskripsi box biasa. Selanjutnya adalah Oreo. Gini ya guys. Oke, yang pertama di sini kita buat dulu adonan basahnya ya guys. Adonan basahnya itu terdiri dari tepung terigu. Nah, tepung terigu di sini boleh merek apa aja dan yang kayak gimana aja. Tapi aku saranin di sini kalau aku biasanya pakai tepung segitiga biru. Nah, selanjutnya di sini ada tepung sasa ya. Ini merek khusus dan wajib tok kayak gini sih merek ini gitu karena aku selalu pakai yang ini untuk bikin banana nugget. Selanjutnya yang aku kurang untuk di record ini adalah vanili bubuk. Sebenarnya lebih bagus pakai vanili apa aja sih, tapi ada aroma vanili itu lebih bagus gitu, intinya kayak gitu. Nah, gunanya untuk aroma pisangnya semakin wangi, kayak gitu aja sih. Nah, selanjutnya di sini aku biasa tambahin lagi gula pasir ya, sebanyak 2 sendok makan aja. Kenapa? Karena biar si adonannya ini ada rasa manis, meskipun kita udah tahu di pisangnya pun ada rasa manis-manisnya gitu kan. Dan kalian juga bisa akalin kalau misalnya kalian ternyata milih pisang yang nggak sesuai ekspektasi kalian, atau misalnya pisang yang agak terlalu keras atau manis atau gimana. Nah, kalian ntar tambahin aja gula di adonan ini gitu. Jadi biar ada tekstur enaknya gitu ya di si pisangnya sendiri. Tapi nanti juga bakal ketutup sama topping-toppingnya kok. Jadi ini sebenarnya nggak bakal manis-manis banget gitu ya. Jadi pas aja. Nah, kemudian dicampur air es ya guys. Dicampur air es sampai adonannya kayak gini bentukannya. Nah, baru deh nanti si pisangnya dicelupin ke sini dan kita mulai untuk bikin pisang nuggetnya. Nah, sekarang kita kupasin dulu pisangnya ya guys. Jadi kenapa sih pisang nugget ini untungnya banyak? Karena pisang nugget ini murah banget modalnya, terutama si pisangnya. Harga 1 kilo pisang itu bisa 6.000 aja. Tapi dalam 1 kilo pisang itu bisa 12-15 pieces pisang, tergantung kalian nyarinya yang seperti apa. Dan dari 12 pieces pisang ini bisa kita potong dibagi dua kayak gini nih dalam satu pisangnya. Jadi ada 25 pieces atau 24 pieces. Nah, bisa kalian jual satu porsinya itu 5 pieces pisang atau slice pisang yang satu porsinya misalnya 15 atau 20 ribu tergantung dengan topping yang kalian gunakan. Itu untungnya banyak banget kan guys. Jadi nanti di deskripsi box aku bakal tulis di situ perhitungannya untuk modal dan keuntungan yang bisa kalian dapat dari bisnis pisang nugget ini. So, ini worth it banget untuk bisnis kalian jualan di rumah gitu ya, buat kalian ibu rumah tangga ataupun kalian yang pengen ada kerjaan sampingan di sini. Gampang banget buatnya dan ini juga worth it.
simpen di freezer. Kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian mau bikin ini ya, usaha bisnis kuliner pisang nugget ini. Karena kan kalau misalnya pesanan banyak nih, oke, kalau misalnya langsung habis. Tapi kalau misalnya kalian bikin 1 kilo tapi yang pesannya sedikit, ya nanti disimpan aja untuk besoknya, itu masih bisa, masih oke gitu teksturnya. Tapi asal jangan seminggu ya, itu kelamaan. Kayak gitu guys. Nah, ini lanjut ya untuk masaknya. Untuk menggoreng pisang nugget ini, kalau pakai minyak yang lumayan kayak aku gini ya, artinya harus dibulak-balik selama 2 menit kurang lebih kalian goreng pas pertama, kemudian dibalikin lagi pas yang kedua. Jadi total mungkin 4 menit atau 5 menitan. Jadi nggak lama-lama guys kalau untuk menggoreng pisang ini, karena takutnya nanti si tepung panirnya jadi kayak gosong gitu loh. Dan tips lainnya adalah setelah kalian menggoreng yang adonan pertama, usahakan disaring dulu si minyaknya dari remahan-remahan tepung panir atau tepung rotinya. Jadi usahakan dalam keadaan bersih gitu, karena takutnya nanti pas ke adonan yang kedua si pisang nuggetnya ini jadi kayak ada warna keiteman gitu di luarnya, jadi nggak cantik lah istilahnya si pisang nuggetnya. Jadi usahakan kayak gini ya guys setelah jadinya. Kurang lebih seperti ini, 5-6-7 menitan itu udah oke lah untuk digorengnya, tergantung si pisang jenis apa yang kalian gunakan. Karena kayak aku nih, aku pakai pisang lumut ini cukup sebentar aja sebenarnya dia udah matang banget. Tapi juga ada beberapa jenis pisang yang jadi agak lama buat gorengnya, kayak yang terlalu keras gitu, kayak gitu ya guys. Nah, ini contoh setelah pisangnya digoreng, dan ini satu porsinya aku bikin seperti ini. Oke, sekarang kita mulai untuk kasih toppingnya ya guys. Nah, sekarang kita siapin dulu toppingnya. Yang pertama di sini ada coklatos yang sebelumnya udah aku campur sama air panas. Aku lupa tag juga, dan ini udah tercampur ya guys. Jadi intinya cuma dicampurin air panas doang, dan air panasnya sedikit aja dan sampai mengental adonannya. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin aja ke plastik segitiga atau plastik apapun yang kalian punya biar memudahkan penopingannya, kayak gitu ya guys. Oke, sekarang kita mulai untuk kasih topping. Yang pertama di sini toppingnya aku kasih dulu Milo bubuk nih ya, kayak gini. Kita lumurin semua pisangnya, dan usahakan si Milonya ini terlumuri banget gitu. Jadi biar kelihatan kalau ini tuh toppingnya banyak kayak gitu guys. Nah, untuk kalian buat jualan mungkin nanti bisa disesuaikan sama topping-topping yang kalian suka ya guys. By the way, di sini aku pakai semuanya. Sebenarnya dari 1 saset bisa setengahnya ya buat melumuri, tapi ini aku bener-bener banyak gitu. Nah, selanjutnya ini Oreo ya, Oreonya biasa udah dibubukin, dimasukin lagi ke sini. Baru kita masukin ini coklat yang tadi udah dimasukin ke plastik segitiga kayak gini ya guys. Gampang banget kan? Ini kelihatannya apa ya, topping yang mewah banget gitu, padahal sebenarnya bahan-bahannya biasa aja gitu kan, tapi jadinya kayak gini. Ini worth it banget buat dijual, dan aku aja beli kemarin nih ya, harga pisang kayak gini tuh 15.000 sampai 25.000 kisarannya, tergantung porsiannya seperti apa. Nah, lanjut di sini aku bikin 2 topping nih ya. Satunya lagi di sini pakai denkou. Denkounya kayak gini nih ya. Tinggal dilumurin juga si pisangnya. Sebenarnya dari 1 saset denkou ini bisa dibikin 2 untuk 2 atau 3 porsi gitu ya, tergantung kalian mau kayak gimana. Sebenarnya 5 porsi juga bisa gitu, asal kita bisa ngaturinnya aja gitu, biar kelihatan semuanya terselimuti kayak gitu. Nah, baru selanjutnya di sini pakai ini ya, Oreo bubuk yang tadi kayak gitu. Ini aku asal aja untuk penopingannya, karena sebenarnya jadi porsinya banyak, tapi aku mix and match gitu, nggak semuanya toppingnya kayak gini gitu. Nah, baru dipakein si coklatos yang tadi yang udah dimasukin ke plastik kayak gini guys, itu kan keren banget kan, kelihatannya tuh kayak wah gitu kan ya, kayak pisang kekinian banget gitu, padahal sebenarnya modalnya murah banget guys. Jadi
Ini worth it banget buat kalian coba di rumah. Dan untuk perhitungan bisnisnya, aku bikin bisnis plan semudah mungkin, ada di deskripsi box. Jadi kalian bisa pelajarin keuntungannya kayak gimana dan seberapa baguskah ini untuk peluang bisnis kalian. So gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. See you on the next video.